Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, anak-anakku yang tercinta. Apa kabar semuanya? Baik-baik selalu ya. Semoga kita selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di awal pertemuan kali ini, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga dalam proses pembelajaran di hari ini kita selalu diberi kesehatan, selalu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam proses pembelajaran ini nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku yang tercinta, hari ini kita akan membahas tentang bab 2 di kelas 8, yaitu bab tentang zakat. Di dalam buku diterangkan dengan zakat jiwa kita akan menjadi bersih. Masih bersama Bapak Sodikin yang akan memberikan pembelajaran di hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat tentunya. Anak-anak, dalam proses pelaksanaan zakat, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Bahwa sesungguhnya zakat itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan oleh orang muslim dari harta bendanya atau dari makanan pokoknya. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih bagi orang yang mempunyai harta benda yang sangat luar biasa banyaknya. Sehingga untuk mensucikan harta benda yang dimiliki dari sifat syubhat itu dapat tersucikan dengan proses pelaksanaan zakat. Dalam proses pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang zakat. Tentu saja tujuannya pembelajaran masalah zakat itu setelah kita belajar tentang zakat, maka diharapkan siswa-siswi atau anak-anak di rumah semuanya bisa menjelaskan pengertian dan hukum tentang zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, akan mengetahui hukum zakat baik dari firman Allah Al-Quran atau sabda Nabi Muhammad SAW dalam Al-Hadis. Kemudian dalam proses pembelajaran zakat kita nanti akan mengetahui tentang kepada siapa zakat itu nanti akan diberikan. Orang-orang yang berhak untuk menerima zakat itu siapa saja. Karena dalam proses pembagian zakat itu tidak semua orang dapat menerima bagian zakat. Yang keempat, orang-orang yang tidak diperbolehkan untuk diberi pemberian zakat. Nah, dalam proses pembelajaran ini nanti kita akan mengulas satu persatu. Tentu saja yang pertama adalah kita akan mempelajari tentang pengertian zakat. Mahwa zakah, apa zakat itu? Pengertian zakat itu ada dua macam. Satu, ada pengertian zakat secara bahasa, secara lughat, bilughatil arabiyah. Zakat secara al-lughat adalah memiliki beberapa makna, antara lain seperti tumbuh, seperti suci, seperti berkembang. Karena dalam proses pemberian zakat itu nanti akan menumbuhkan sebagian harta yang telah diberikan kepada orang lain atas balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengeluarkan harta yang kita miliki, bukan berarti harta itu kurang, tetapi harta itu nanti akan bertambah. Yang kedua, suci. Dikatakan makna suci karena dalam proses pelaksanaan zakat itu ada fungsi untuk mensucikan diri kita, mensucikan harta benda kita, mensucikan diri kita dari kotoran, dosa dan maksiat, mensucikan harta kita yang kita miliki dari sifat syubhat dan sifat haram. Ada juga yang bermakna berkembang, karena dalam proses pelaksanaan zakat itu nanti akan mengembangkan dari harta benda, dari jiwa raga kita, yang semulanya kita biasa saja nanti akan menjadi lebih tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta kita yang miliki hanya sekian saja nanti akan bisa berkembang menjadi akan bertambah lebih banyak. Karena apa? Karena mendapatkan balasan ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu satu pemanaan zakat secara bahasa. Nah, zakat menurut istilah fikih apa? Di dalam istilah fikih, zakat bermakna sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu. Karena harta-harta yang kita miliki itu tidak semuanya harus dikeluarkan zakatnya. Tetapi ada harta-harta tertentu yang akan kita ambil digunakan untuk pelaksanaan zakat. Kemudian dari pelaksanaan zakat kita, itu nanti akan diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Karena tidak semua orang itu nanti akan mendapatkan yang namanya bagian zakat. Orang-orang tertentu saja nanti yang akan mendapatkan bagian zakat atau yang disebut dengan mustahikul zakat. Kita masuk di dalam bab yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang hukum dan dalil atau dasar hukum zakat. Hukum zakat itu apa? Hukum melaksanakan zakat adalah wajib bagi semua orang muslim. Jika orang itu kok muslim, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Dengan syarat apa? Sudah mampu untuk melaksanakan zakat. Bagaimana dengan orang muslim yang tidak mampu melaksanakan zakat? Ya belum punya kewajiban untuk melaksanakan zakat. Berkaitan dengan hukum wajib ini, ada dasar hukum dari Al-Quran yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 43, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ada perintah wa atuz zakata disandingkan dengan wa aqimus sholat. Berarti setelah kita melaksanakan sholat sudah baik, maka pelaksanaan zakat kita itu juga harus baik. Kemudian dikuatkan lagi dengan firman Allah di dalam surat At-Taubah ayat 103 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim innas sholata kana sakana lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Allah mengetahui. At-Taubah ayat 103. Allah memerintahkan untuk mengambil zakat dari harta mereka. Gunanya untuk apa? Gunanya tidak lain hanyalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Dohiriyah, batiniyah, dan juga harta-harta yang dia miliki. Kalau dasar hukum ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memfirmankan, berarti zakat ini mau tidak mau ketika sudah mampu, maka harus dilaksanakan oleh orang muslim. Kemudian setelah kita melaksanakan zakat, kepada siapa zakat itu nanti akan dibagikan? Oleh karena itu di dalam ajaran agama Islam berkaitan dengan zakat ini ada yang namanya mustahiqul zakat. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, zakat itu akan kita bagikan kepada siapa? Yang pertama akan dibagikan kepada fakir. Orang yang mendapatkan bagian zakat itu ada 8. Ya, ada 8 golongan. Di antara ke-8 itu yang pertama adalah fakir. Siapa fakir itu? Fakir yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak punya pekerjaan untuk menutupi kebutuhannya. Dirinya, keluarganya, perumpamaan butuhnya 10 baru mampu memenuhi 3 atau 4. Berarti kan ini masih sangat kurang sekali.
Kemudian yang kedua tentang asnaf zakat atau orang yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Ya. Orang miskin itu siapa? Orang miskin ini adalah orang yang berkasta agak lebih tinggi daripada fakir. Miskin yaitu orang yang tidak mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Artinya orang itu butuh sesuatu, kebutuhan dalam hidupnya, tetapi kebutuhan itu tidak mampu untuk terpenuhi. Namun dari pemenuhan kebutuhan ini, seorang miskin agak lumayan. Karena diumpamakan dengan dia itu membutuhkan kebutuhan 10, tetapi ia sudah mampu untuk memenuhi 7 sampai 8. Hanya tinggal sedikit saja untuk memenuhi kebutuhan sampai 10. Berbeda dengan fakir tadi. Kalau fakir adalah orang yang kebutuhannya 10, namun baru mempunyai 3 atau 4. Nah, asnaf selanjutnya, bagian orang yang berhak menerima zakat, yaitu adalah amil. Amil itu ketika kita sering melihat praktek pelaksanaan zakat di lingkungan kita, yaitu panitia atau lembaga atau orang-orang yang membuat suatu kepanitiaan untuk menerima proses pelaksanaan zakat fitrah. Maka pengertian amil adalah orang atau lembaga atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan membaginya bagi orang-orang yang berhak. Setelah harta itu dikumpulkan pada amil, nah amil kemudian mengolah. Setelah mengolah, maka mencari siapa-siapa yang berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat. Nah, amil ini juga mempunyai sebuah syarat, satu muslim. Karena zakat itu adalah amaliyah orang Islam, maka yang berhak untuk menjadi amil tentu saja adalah orang Islam. Sudah balik, berpikir secara normal, berpikir secara sehat. Itu orang yang balik. Kemudian orang yang punya akal sehat. Nah, jika orang kok akalnya kurang sehat, dipilih menjadi amil, ya maka nanti dalam proses pelaksanaan zakat itu bisa jadi zakatnya kacau balau. Proses penyaluran zakat kepada orang-orang yang membutuhkan tidak akan tersampaikan. Jujur dan dapat dipercaya. Karena yang berkaitan dengan sebuah harta benda, itu bagi masyarakat, bagi muzaki, orang-orang yang ingin melakukan zakat, butuh yang namanya kepercayaan orang-orang yang mengelola. Kemudian yang keempat, orang yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Siapa mu'alaf itu? Di gambar ini saya tampilkan seorang kiai atau ustadz. Di depannya ada seorang berwajah Chinese. Anggap saja orang itu adalah orang non-muslim yang kemudian ingin menyatakan diri sendirinya ikrar untuk mengucapkan syahadat menjadi orang yang kepingin masuk Islam. Secara dasar pengertiannya, mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Kaitan keadaan mu'alaf itu punya harta yang banyak atau sudah kaya raya tidak menjadi catatan untuk tidak mendapatkan bagian zakat. Bagian zakat kepada orang mu'alaf itu berkaitan dengan rasa kasih sayang antara satu orang muslim dengan orang muslim yang lainnya. Ketika mu'alaf itu diberi bagian zakat, berarti ada bukti bahwa sesungguhnya antara orang Islam yang satu dengan orang yang Islam yang lain itu ada sebuah perhatian. Itu maksudnya mu'alaf. Kemudian yang kelima adalah rikob. Rikob itu kalau dalam istilah kita sehari-hari adalah budak. Tetapi seyogyanya rikob ini pada zaman sekarang tentulah sudah tidak ada. Rikob ini dulu ada pada zamannya Rasulullah Muhammad SAW dan pada zamannya sahabat. Kita bisa melihat sahabat Bilal bin Rabah, itu kan terkenal rikob atau budak yang menjadi
peliharaannya orang-orang kafir Quraisy. Bilal bin Rabah ini dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar. Kemudian menjadi orang yang hidup normal karena sifat rikobnya itu sudah merdeka. Nah, rikob ini diberi bagian zakat fitrah. Kenapa rikob diberi bagian zakat fitrah? Karena pengertian rikob adalah budak belian yang diberi kebebasan usaha untuk mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Yang dapat memerdekakan dirinya sendiri adalah ya diri budak itu sendiri. Kecuali kok dimerdekakan oleh orang lain, itu beda lagi. Nah, dengan cara mengumpulkan harta benda yang banyak untuk memerdekakan dirinya sendiri itu, pembagian zakat maka dapat menjadi salah satu tambahan untuk pengumpulan harta benda yang sudah dimiliki oleh rikob. Ya, meskipun tidak bisa memberikan suatu pemenuhan kebutuhannya rikob untuk memerdekakan dirinya sendiri. Itu rikob. Kemudian yang keenam adalah ghorim. Orang yang berhak menerima zakat lagi ada yang namanya ghorim. Di situ ada ilustrasi gambar yang menampilkan orang tertumpu oleh hutang. Ya. Karena ghorim itu adalah orang yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Berbeda dengan sekarang. Orang-orang kaya sekarang itu hutangnya banyak. Namun beliau-beliau itu juga punya hartanya banyak yang akan digunakan untuk mengembalikan utang-utangnya. Karena prinsip hutangnya para agniya sekarang, orang-orang kaya sekarang itu dikembangkan untuk mengembangkan usahanya, bukan kemudian hutang untuk kebutuhan sehari-harinya, itu tidak. Tetapi ada catatan penting untuk ghorim ini adalah orang yang betul-betul tidak punya sesuatu dan dia punya utang banyak sehingga utang itu tidak mampu untuk dibayarnya karena tidak punya harta simpanan. Yang ketujuh adalah sabilillah. Nah, sabilillah itu apa? Sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Dalam rangka menegakkan ajaran agama Islam. Ya, sabilillah itu kalau kita boleh mengambilkan contoh adalah ya guru-guru ngaji, para ustadz yang di situ beliau-beliau adalah berjuang untuk mengembangkan ajaran agama Islam lewat lembaganya masing-masing. Jadi jangan heran ketika di lingkungan kalian itu kok guru-guru ngaji, asatid-asatid, madrasah itu mendapatkan bagian zakat, yaitu memang salah satu dari prinsip orang yang berhak untuk mendapatkan bagian daripada zakat fitrah. Nah, untuk asnaf yang terakhir atau bagian yang terakhir yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu siapa? Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak tujuan maksiat di negeri rantau lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Taruhlah kita sedang melihat orang kesusahan saat di tengah-tengah perjalanan. Orang itu dari luar kota, kehabisan uang saku, kemudian bekalnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam perjalanannya sampai ke rumahnya itu tidak mencukupi. Maka ketika kita kok menemukan orang-orang seperti itu, bolehlah kiranya kita memberikan bagian itu, bagian zakat tersebut kepada Ibnu Sabil itu. Nah, namun dalam proses pembagian zakat fitrah ini terkadang dari kalangan masyarakat itu sudah punya komponen tersendiri. Kadang-kadang ada yang hanya dibagikan untuk 3 golongan saja, untuk 4 golongan saja. Namun apabila kita kok ingin mengembangkan pembagian zakat fitrah itu kepada 8 asnaf, ya tidak masalah karena sudah ada aturan hukum yang memberikan penjelasannya. Kemudian ada lagi orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau tadi zakat setelah terkumpul, mau diberikan kepada siapa orang ini? Yaitu kepada orang-orang yang berhak. Yang disebut dengan mustahik zakat, yang jumlahnya ada 8.
Setelah kita mengetahui mustahik zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat, kita akan membahas tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Siapa saja orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, menerima bagian zakat maksudnya? Satu adalah orang kaya. Mengapa orang kaya tidak boleh menerima zakat? Karena orang kaya itu adalah orang yang sudah berkecukupan. Justru orang kaya itu adalah orang yang berhak untuk mengeluarkan zakat. Wajib untuk membayar zakat. Nah, ketika sudah kaya kok tidak mau mengeluarkan zakat, maka ada akibat buruk yang akan diterima. Ini persoalan dalam rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pertanyaannya, mengapa keturunan Rasulullah kok tidak boleh menerima bagian zakat? Karena keturunannya Rasulullah adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sangat terhormat. Jadi jangan sampai kita itu merendahkan keturunannya Rasulullah meskipun dengan memberikan sesuatu. Lebih-lebih memberikan zakat, tidak boleh. Nah, keturunannya Rasulullah yang ada di Indonesia itu contohnya siapa? Ya para habaib-habaib itu, orang-orang yang punya jalur keturunannya kepada Rasulullah. Ini tidak boleh. Yang ketiga, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang non-muslim. Karena proses pelaksanaan zakat itu adalah ibadah amaliyah orang muslim. Dari muslim, oleh muslim, dan untuk muslim. Rasa kasih sayang antara satu muslim dan muslim lainnya. Meskipun di lingkungan kita itu kok ada orang non-muslim, dilihat dari segi kehidupannya kekurangan, ya kita tidak boleh memberikan sesuatu kepada orang itu dari bagian zakat. Kalau pengen memberi, ya silahkan diambil dari dana sosial lainnya. Kita itu di masyarakat kan punya banyak dana-dana sosial. Asalkan jangan memberi dengan bagian zakat dari orang-orang Islam. Karena zakat itu hanya khusus untuk orang Islam. Itu anak-anak kiranya yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga dari pembelajaran tentang zakat ini akan menumbuhkan sifat kita, kepribadian kita, kedermawanan kita muncul dengan kesadaran tentang zakat. Sehingga hubungan antara satu Islam dengan Islam yang lainnya, antara si kaya dengan si miskin, antara orang yang punya dengan orang yang tidak punya terjaga. Silaturahimnya, tali persaudaraannya terjaga. Oke, cukup sekian. Sampai ketemu di lain waktu. Saya selalu mendoakan semoga kalian semua selalu sehat. Semoga selalu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.